selamat sore. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu bahagia dan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai karakter dan dampak karakter terhadap pendidikan anak. Disimak ya. Sebelumnya, aku mau memberikan informasi sedikit tentang profil aku. Nah, aku sudah menjadi guru selama 13 tahun, mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Aku mulai mengajar dari usia toddler hingga secondary. Untuk bidang MC sendiri, aku menjadi MC pertama kali pada tahun 2009 hingga sekarang. Nah, pada saat ini aku mau menjelaskan tentang karakter dan dampak karakter terhadap pendidikan anak. Yuk disimak ya. Oh iya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang udah like, comment, subscribe. Nah, setiap manusia pasti memiliki karakter ataupun ciri khas yang berbeda. Apa sih yang dimaksud dengan karakter itu? Karakter adalah watak, sifat nyata, ciri khas, bahkan perilaku budi pekerti yang membedakan kita dengan orang yang lain. Nah, tujuan pendidikan karakter yang biasanya diadakan di sekolah ini adalah untuk membekali murid-murid ataupun peserta didik agar selalu memiliki kesiapan untuk merespon dinamika kehidupan dengan penuh tanggung jawab, bersikap kreatif dan mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara demokratis yang mempunyai moral dan etika yang baik. Nah, pendidikan karakter ini juga melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan perbuatan. Jadi, karakter itu sangat amat penting untuk hidup kita. Nah, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter ini, Pendidikan Nasional telah mengembangkan beberapa nilai, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, dan semangat kebangsaan. Nah, jadi kita sudah tahu kan mengapa di lembaga sekolah pasti ada yang namanya pelajaran character building atau pembentukan karakter. Nah, selanjutnya aku mau membahas sedikit tentang faktor pembentukan karakter. Oke, disimak ya guys. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri dan dari orang tua kita, yaitu faktor keturunan. Nah, seringkali kita mendengar ungkapan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maksud daripada ungkapan ini adalah adanya kemiripan pada sikap, pola pikir, ataupun perilaku anak dengan orang tuanya. Nah, contohnya seorang anak dokter yang rajin, tekun, mandiri, disiplin, pasti memiliki pencapaian akademik yang bagus di sekolahnya. Semua guru tidak ada rasa heran. Kenapa? Karena guru pun akan berpikir bahwa hal itu terjadi karena faktor pengaruh dari orang tuanya di rumah. Dan anak juga dilihat sebagai cerminan dari orang tuanya, dan karakter pun diturunkan dari ayah dan ibunya. Jadi karakter anak itu terbentuk dari faktor orang tua dan juga faktor dari dalam diri sendiri. Nah, kali ini aku mau membahas faktor yang mempengaruhi karakter anak dari dalam diri sendiri. Contohnya, tentang kebiasaan yang mereka lakukan setiap pagi. Misalkan mereka bangun tidur, merapikan tempat tidur, membereskan tempat tidur. Lama-kelamaan hal ini akan menjadi habit, kebiasaan mereka secara rutin untuk melakukan tugasnya. Nah, kegiatan rutin ini yang mereka lakukan pada setiap paginya, hal ini akan menjadi
karakter yang tumbuh dan melekat dalam diri mereka. Nilai karakter apa saja yang ada pada diri mereka setelah mereka melakukan kegiatan tersebut? Oke, yang pertama adalah disiplin, mandiri, rajin, bertanggung jawab, serta dapat dipercaya. Dilihat dari hasil pekerjaan mereka. Pekerjaannya baik, nyata adanya. Dengan merapikan tempat tidur, mereka mulai disiplin dan juga membagi waktunya pada saat bangun pagi. Mereka tahu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya mudah saja kan pembentukan karakter anak itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti hal yang demikian. Maka semuanya akan menjadi habit, kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi karakter yang baik dalam kehidupan anak tersebut. Nah, yang berikutnya ada 3 peran utama yang dapat dilakukan oleh orang tua di dalam rumah untuk pembentukan karakter anak. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang hangat dan tentram. Yang kedua, menjadikan orang tua sebagai role model ataupun perilaku positif buat anak-anak. Yang ketiga, mendidik anak, mengajari anak hal yang baik dan juga mendisiplinkan mereka agar mereka bisa menerapkan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa membentuk karakter mereka lebih baik lagi. Nah, peran orang tua sangat amat penting kan dalam pembentukan karakter anak. Jangan lupa ya, baik ayah dan ibu harus selalu bersatu, memiliki komitmen dan juga semangat dalam membentuk karakter anak, sehingga karakter anak bisa terwujud secara efektif. Nah, selain faktor biologis, ada juga faktor lingkungan, seperti lingkungan hidup, adat istiadat, budaya tradisi, pendidikan, dan juga kondisi masyarakat. Hal ini akan membentuk karakter anak. Oke, kita biasanya menyebut faktor ini adalah faktor eksternal. Nah, sebagai contoh, jika lingkungan hidup ataupun pergaulannya memiliki hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka anak pun akan menjadi positif dan baik. Tetapi jika lingkungan hidupnya atau pergaulannya negatif, maka pembentukan karakter anak pun akan negatif. Dengan pembentukan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Apa ya yang dimaksud dengan cerdas emosi? Well, kecerdasan emosi adalah kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain yang dapat digunakan untuk memotivasi dan mengelola emosi diri serta menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, dengan mempelajari karakter dan juga kecerdasan emosi, semua ini akan memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan akademis anak. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian mengenai pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan akademik di sekolah. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab kegagalan anak di sekolah adalah terletak pada karakter. Oke, apa saja ya yang termasuk? Yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, bergaul, berkonsentrasi, berkomunikasi, serta sikap empati. Apa ya yang dimaksud dengan sikap empati? Sikap empati adalah memahami dan turut merasakan perasaan atau emosi orang lain, membantu untuk bekerja sama, dan menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Jadi sikap empati ini sangat amat penting ya.
Nah, jika seorang anak memiliki masalah dalam kecerdasan emosi, maka anak ini akan mengalami kesulitan belajar, sulit berinteraksi terhadap guru dan teman, sulit berkonsentrasi dan juga fokus, serta mudah sekali untuk menyerah. Terlebih lagi, mereka tidak dapat mengendalikan atau menguasai emosinya. Dan hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap pendidikan anak tersebut. Oke teman-teman, jadi kita sudah membahas tentang karakter, pembentukan karakter, dan dampak karakter terhadap pendidikan akademis anak di sekolah. Wah, penting sekali kan karakter itu, karena karakter itu berhubungan dengan kecerdasan emosi anak. Jadi, bila anak itu memiliki kecerdasan emosi yang baik, maka akan berdampak yang lebih baik lagi untuk pendidikan akademik anak. Jadi, milikilah karakter yang baik, kecerdasan emosi dari usia dini, sehingga hal itu bisa terwujud secara efektif. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu ya. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video. Thank you. God bless.